Baik, berhubung belum ada yang belum paham gitu. Karena waktu itu ya saya mohon maaf gitu, waktu ngoding outputnya nggak muncul gitu, nggak ada gitu di kalian. Nah, jadi sekarang saya akan mengulang gitu. Codingannya sudah ada ini. Nanti saya akan kirimkan, tapi saya akan jelaskan terlebih dahulu gitu, dan kegunaan-kegunaannya gitu, biar kalian paham. Nah, jadi sebelumnya kalian buat terlebih dahulu file HTML dan CSS-nya. Terus, kalian hubungkan file CSS dan HTML-nya. Lalu kalian buat sebuah div yang kelasnya container dan di dalamnya memiliki 9 div yang berisi konten item 1, item 2 dan seterusnya. Lalu kelasnya grid, item 1, item 2 dan seterusnya pada seperti yang bisa kalian lihat di sini. Kalau sudah, mari kita masuk ke codingan CSS-nya. Nah, sebelumnya kalian tambahkan margin terlebih dahulu di si grid container, di si div yang kelasnya grid container, tambahkan margin 30 px dan min height 30 px dan background color. Warna terserah kalian. Kalau sudah, kalian tambahkan di si div yang ada di dalam div yang kelasnya grid container atau div yang div anak dari grid container. Kalian tambahkan padding sebesar 50 px dan kalian tambahkan background color. Kalau sudah, karena di sini kita belajar tentang grid, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang display flex atau flex gitu. Nah, si display kan kita udah belajar nih. Si display itu untuk kayak pengenal atau si pembuka kuncinya. Jadi di sini kita, karena kita menggunakan grid, ya berarti kita displaynya grid. Nah, kita gunakan terlebih dahulu display grid. Lalu kita lihat gimana outputnya. Nah, kalau kita menggunakan display grid, outputnya akan seperti ini. Dia akan menyisakan ruang kosong di sini. Tapi, ketika kita menggunakan displaynya inline grid, maka outputnya akan seperti ini. Dia tidak akan menyisakan ruang kosong. Itu perbedaan display grid dan inline grid. Nah, kita masuk ke properti selanjutnya, yaitu grid template columns. Nah, grid template columns di sini, dia untuk mengatur kolomnya ada berapa. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Karena di sini dia memakai ukuran 1 fr, di sini 1 fr itu ukuran gitu. Kalian bisa lihat penjelasan fr ada di PPT. Karena di sini ada 3 ukuran, berarti dia ada 3 kolom. Seperti itu. Bisa nggak menggunakan fr, misalkan di sini pakai 500 px gitu. Bisa juga, nah seperti ini. Tapi di sini lebih itunya 1 fr. Kita gunakan 1 fr. Nah, tapi ketika kita menggunakan grid template column, kan kita harus memasukkan 3 ukuran gitu. Agak ribet kan? Kayak misalkan di sini kita kolomnya pengen nambah, misalkan pengen jadi 4, ukuran lebih banyak ukuran di sini berarti kolomnya lebih banyak juga gitu. Misalkan kalau kita pengen 2 ya ukurannya 2 gitu. Nah, seperti ini. Itu untuk kegunaan dari grid template columns. Tapi ada juga cara cepatnya atau cara simpelnya gitu. Kita menggunakan grid template column dan kita menggunakan fungsi yang ada di dalam CSS, yaitu fungsi repeat. Nah, yang dimana repeat, cara menggunainya gini,
repeat, dan ukuran pertama dia untuk jumlah kolomnya, dan atau di sini angka pertama untuk jumlah kolomnya, dan di sini 1fr untuk ukurannya. Maka output yang akan dihasilkan dia 3 kolom. Misalkan kita pengen 2 kolom, ya tinggal ganti angka pertamanya jadi 2. Misalkan pengen 4, ya ganti 4. Jadi 4 kolom. Nah, seperti itu. Itu untuk grid template columns. Nah, lanjut ke properti selanjutnya, yaitu ada row gap dan column gap. Apa itu gap? Gap yaitu jarak antar kolom atau barisnya. Sebelumnya saya sudah jelaskan di PPT. Di PPT pun ada penjelasannya. Si row gap berarti dia mengasih jarak 20 px antar row-nya atau antar barisnya. Dari baris 1 ke baris 2 dikasih jarak 20 px. Seperti itu. Maka output yang akan dihasilkan seperti ini. Kan kalian ingat-ingat, di sini row gap-nya 20 px dan column gap-nya 10 px. Nah, row gap kan baris. Baris ke-1 ke baris kedua dikasih jarak 20 px. Ke baris 3 pun sama, dikasih jarak 20 px. Sedangkan column gap atau kolom ke kolom dia dikasih jarak dari kolom 1 ke kolom 2 dikasih jaraknya 10 px. Seperti itu. Namun ada cara singkatnya, yaitu kita menggunakan shorthand. Kita tinggal menggunakan gap saja, properti gap, dan angka pertama itu untuk ukuran row gap dan angka keduanya untuk ukuran kolom gap. Maka output yang akan dihasilkan sama saja karena ukurannya sama seperti yang tadi kita gunakan. Seperti itu. Lalu di sini ada grid template areas. Apa sih itu grid template areas? Grid template areas itu dia untuk menentukan ukuran, tapi sesuai areanya, tergantung areanya. Nah, misalkan gini. Tapi ketika kita ingin menggunakan grid template areas, kita harus menggunakan grid area terlebih dahulu di setiap itemnya. Seperti ini. Saya menambahkan grid area di item 1 yang namanya item 1 dan grid area di item 2 yang namanya item 2. Maka kita tinggal gunakan di sini item 1, item 1, item 2, item 2. Maka yang dimaksud di sini kita lihat terlebih dahulu outputnya. Nah, item 1 ketika dipanggilnya 1 kali, maka dia 1 ukuran ini. Ketika 2 kali, dia 2 kali ukuran biasanya. Jadi seperti ini. Sama kayak item 2. Misalkan kita di sini panggil lagi item 1. Maka outputnya akan 3 kali lebih besar dari si item biasanya. Lebih besar dari item yang tidak dikasih nilai atau tidak dikasih grid area. Seperti itu. Itu untuk menggunakan grid template areas. Kita komen terlebih dahulu sama grid areanya. Nah, kita masuk ke si grid, ke properti grid column dan grid rows. Kita gunakan grid rows dulu, grid column dulu. Kita lihat dulu outputnya. Sebentar, sorry. Nah, gini. Kita kasih grid kolom 1/3. Yang dimaksud 1/3 yaitu 1 untuk startnya dan 3 untuk end-nya. Yang berarti kan kita ngegunainnya di si item 1 ya. Berarti yang berubah si item 1. Nah, 1 tuh untuk start.
karena di sininya kolom itu kan ke bawah. Ya kita ngitung garis yang ke bawah. Garis yang ke bawah di sini semuanya ada 4. Yaitu di sini 1, 2, 3, 4. Sedangkan kita tadi menggunakan 1/3, ya berarti mulainya dari 1, dari garis kolom 1 sampai garis kolom ketiga. 1, 2, 3. Seperti itu. Gimana kalau kita pengen sampai ujung ke sini gitu? Ya kita tinggal menggunakan 3-nya diganti ke 4. Maka outputnya akan sampai ujung. Kayak gitu. Itu untuk kolom. Misalkan di sini kita pengen dari 2 gitu. Bisa juga. Ya berarti dari sini kan mulainya. Nah, kan dari garis ini mulainya. Seperti itu. Bisa kalian kombinasi-kombinasikan. Nah, sekarang kita masuk ke si grid rows. Rows itu baris. Nah, di sini 2/4. Kalau tadi ngitungnya garis kolomnya, sekarang garis barisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan kita tadi menggunakan 2 startnya, yaitu berarti 1 dari 2. Nah, 2 di sini. Berhentinya di 4. 3, 4, berhentinya di sini. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen di tengah-tengah sini nih, si kotaknya? Ya, berarti kita kalau ke pinggir, ngatur ke pinggir, ya kita harus menggunakan si kolom give atau si grid give, grid kolom, grid kolom, si kolom. Nah, kita tinggal tambahkan, misalkan di sini nih kolomnya, misalkan kalau di tengah mulai dari berapa nih? Berarti dari 2 kan? Dari 2. Berhentinya di 3. Berarti 2/3 untuk si kolom gap-nya. Seperti itu. Nah, maka dia akan muncul di tengah-tengah. Tapi di sini ada cara singkatnya atau cara cepatnya. Kita hanya menggunakan properti satu saja, satu properti saja. Yang dimana di sini 2 untuk start dari grid rows. Dan yang angka kedua untuk start dari grid kolom. Angka ketiga untuk N dari grid rows, dan angka keempat untuk N dari columns. Maka output yang akan dihasilkan maka sama saja. Kalian tinggal ingat-ingat, ini kita menggunakan hanya satu properti saja. Jadi yang awalnya 2 baris menjadi 1 baris. Gitu. Seperti itu. Itu untuk si grid columns. Grid row dan grid columns. Nah, kita komen terlebih dahulu semua yang tadi. Nah, kalian buat, ini juga komen dulu. Kita masuk ke pembahasan grid templates. Kalian buat sebuah div seperti ini. Buat sebuah div seperti ini. Samain seperti ini. Kalau sudah, kalian salin codingan yang ada di PPT, karena codingan untuk kuis kalian kemarin. Kalau kalian baca-baca dan belajar dari si PPT itu, kalian pasti gampang gitu ketika ngerjain kuis yang kemarin. Nah, saya di sini akan ngejelasin si grid template-nya. Jadi di si grid template itu ada 3 bagian, yaitu header, main, dan footer. Yaitu ketiga itu tuh adalah struktur utama dalam pembuatan sebuah website. Yang dimana ketika kita menggunakan grid templates, di situ ada
4 gitu. Ada 4, ada 3. Yang tadi header, main, dan putar. Yang didefinisikan dengan header start, header end, main start, main end, putar start, dan putar end. Header start ya berarti kita mulai pembuatan sebuah header. Nah, head di sini dia diambil dari grid area yang ada di itemnya. Tadi kan kita udah belajar nih yang menggunakan grid template areas yang membuat ukuran sesuai areanya. Yaitu ini pun sama. Ini penerapan dari yang tadi. Di sini head berarti dia 2 ukuran. 80 px untuk tingginya. Sebentar saya running dulu biar kalian paham. Nah, kita sedang membuat ini nih, header start. Ya kita berarti sedang memulai membuat header. Header. Kenapa 2? Karena kita diisinya ada 2 gitu. Ada 2 bagian, main dan side. Berarti kita harus 2. Kalau 1 nggak bisa gitu. Nah, dia akan hilang kalau 1. Karena tidak seimbang. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 2 gitu. Header dia untuk mengatur ke pinggirnya berarti dia 2 gitu. Ada 80 px untuk tingginya, tinggi si headernya. Terus diakhiri dengan header end dan dilanjut dengan main start. Nah, main start yaitu main side karena di sini main side gitu. Nah, terus gimana loh kalau pengen si side-nya tuh ada yang di sini gitu, si mainnya di sini. Ya kita tinggal tukar saja side dulu berarti baru main. Maka dia akan tertukar. Jadi si side dulu baru si main. Seperti itu. Nah, 1fr di sini dia untuk mengatur dari tingginya. Tinggi dari si main dan si side ini. Terus diakhiri oleh main end. Dan dilanjut oleh putar start. Putar karena ya semuanya harus 2-2 gitu. Karena semuanya 2, ya harus 2-2. Misalkan di sini, nah putar ini kan dia untuk tingginya kan, tinggi si putar. Terus diakhiri dengan putar N. Dan garis miring di sini dia untuk mengasih batas atau gitu, kayak mengasih ukuran bagi si mainnya. Yaitu 1fr dia untuk ukuran si main, 200 px dia ukuran si side. Ukuran width-nya atau ukuran ke pinggirnya. Jadi ketika si side, misalkan pengen si side-nya tuh lebih kecil gitu. Ya udah di sini kasih ukurannya lebih kecil aja gitu, 100 px misal. Nah, maka dia akan lebih kecil. Seperti itu. Terus gimana gitu kalau si side-nya ini tuh pengen sampai atas gitu dan sampai bawah. Jadi header di sini side, main side, terus putar side. Ya kita tinggal di si headernya. Header 1 kali, baru side. Terus putar 1 kali, terus side. Maka aturnya akan seperti itu. Kalian tinggal sesuaiin aja. Ketika pengen di sebelah kiri gitu si side-nya, ya kalian pindahin gitu. Side dulu semuanya. Tapi kalian harus semuanya gitu. Kalau si side dari headernya jadi harus sama gitu. Sisa itu harus di sebelah kiri gitu. Atau di sebelah kanan. Misalkan di si main di kanan, di si header di kiri, nah itu nggak bisa gitu.
Kalau bisa ya balance gitu, harus balance. Kita coba. Nah, dia tidak bisa karena dia bingung gitu. Terus untuk ini tuh berguna bagi kalian buat untuk membuat struktur dasar, struktur utama gitu dari website kalian. Ini sama persis banget kan, seperti kuis kalian kemarin gitu. Kalian tinggal bisa nanti bisa salin kalian, terus coba-coba gitu, ubah-ubah. Kalian jangan hanya terpaku ke codingan saya gitu. Ah, codingannya juga gitu ya udah, buatnya gitu. Tapi kalian coba-coba gitu. Gimana misalkan kalau ininya ditambah gimana gitu atau dihilangin gimana? Kalian tuh harus penasaran dengan hal-hal baru gitu. Jangan terpaku dari materi saya saja. Biar kalian bisa berkembang dan kalian bisa menambah pengetahuan kalian tentang pemrograman ini gitu, tentang web. Nah, mungkin nanti saya kirim file codingan ini dan penjelasannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan gitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.